makanya saya ingatkan melalui Tribun News ini, podcastnya, Pak Menteri Menko Perekonomian jangan macam-macam. Ini Bapak bisa kacau gara-gara Menko Perekonomian nih. Karena beliau ini kan inspirator dan motivatornya pembentukan Omnibus Law. Ya, pasti akan ditekan tuh Menaker. Jangan ikutin keputusan MK. Ikutin PP nomor 51 tentang upah terutama. Yang mudah-mudahan Menaker karena masih baru, masih bersih, masih bening, jangan terkontaminasi oleh yang sesuatu merugikan orang banyak dan melanggar konstitusi. Maka PHK itu oleh mahkamah dikembalikan pada mekanisme yang lama. Harus dipersulit, tanda petik ya, dipersulit melalui mekanisme. Kalau kamu mau PHK, kamu harus kasih dulu surat tertulis, dipanggil itu buruh. Maka dilakukanlah perundingan bipartit. Kalau ada serikat buruh, didampingi oleh serikat buruh. Kalau nggak selesai, pergi ke Disnaker, mediasi. Nggak selesai juga, barulah dilayangkan surat ke Labor Court atau PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi panjang, nggak seenak-enaknya cukup pakai WA. Kami berharap DPR dan pemerintah segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru keluar dari Omnibus Law sesuai perintah mahkamah. Dan kalau Bapak Presiden Prabowo berkenan, kami minta dikeluarkan Perpu lebih cepat ya, yang isinya satu, semua keputusan MK masuk, nomor dua, cabut klaster ketenagakerjaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, nomor tiga, semua turunan Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Baik, selamat sore Tribuners, salam sehat untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan Om Swastiastu, salam kebajikan. Tribuners, dunia usaha, kalangan pekerja, kalangan buruh sedang bersuka cita, sedang happy. Mengapa? Karena kemarin Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan mereka, permohonan kaum buruh yang sangat substansial. Untuk memperbincangkan hal ini, izinkan saya, Domu Ambarida, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, yang juga pemimpin redaksi Warta Kota Network, untuk berbincang dengan orang yang paling getol mengajukan uji materi itu, yakni Presiden Partai Buruh Indonesia, atau yang sangat kita kenal sebagai aktivis buruh, yakni Abang Said Iqbal. Abang, selamat ya atas putusan MK ya, Bang. Terima kasih. Abang, ini ada 21 norma yang berkaitan dengan isu besar dan diklaster menjadi 7 isu besar, yakni mengenai tenaga kerja asing tentu versus tenaga kerja Indonesia, PKWT atau kontrak, lalu tenaga alih daya atau outsourcing, upah dan upah minimum, lalu cuti, lalu PHK serta uang pesangon, uang penggantian hak upah, dan uang penghargaan masa kerja. Bisa dielaborasi, Bang, apa sih manfaat konkret putusan MK ini terhadap kaum pekerja atau buruh? Terima kasih. Omnibus Law itu adalah momok yang menakutkan buat buruh karena pemerintah secara sepihak melakukan perlindungan pada pemilik modal dan mengabaikan hak-hak buruh, di-downgrade, dihancurkan bahkan dalam bahasa kami. Ya, karena itu selain melakukan penolakan dalam bentuk aksi-aksi dari mulai 2020 sampai hari ini, sampai kemarin keputusan, kami juga melakukan judicial review, pendekatan secara hukum. 3 kali loh kami judicial review. Tahun 2020-nya dan kemudian sebelum itu sekitar 2023 dan yang terakhir 2024. 2 kali uji formil, 1 kali uji material. Nah, dalam uji material itu kita menginginkan kehadiran negara mengembalikan perlindungan kepada buruh dan juga orang-orang yang bekerja, buruh, pekerja, karyawan lah, apapun status hubungan kerjanya, dilindungi. Nah, kita bedah untuk tahap awal dulu. Sebenarnya banyak ya, di Omnibus Law kan banyak. Downgrade semua, diturunkan kesejahteraan, dirampas hak-hak buruh.
Nah, yang pertama adalah upah, yang kedua adalah outsourcing, upah murah, yang kedua adalah outsourcing seumur hidup, yang ketiga adalah PHK dipermudah, yang keempat pesangon murah, yang kelima adalah karyawan kontrak atau PKWT tanpa periode akhirnya juga seumur hidup, yang keenam adalah tentang cuti termasuk istirahat panjang, dan yang ketujuh adalah tentang tenaga kerja asing yang mengancam tenaga kerja lokal khususnya unskilled workers. Nah, MK akhirnya mengabulkan sebagian, tapi sebagian itu dari 71 pasal kita gugat, 21 pasal yang dikabulkan. Tapi 21 pasal itu melingkup 7 isu tadi, istilahnya dagingnya di situ semua lah. Kakapnya di situ. Yang sisa-sisanya sih itu sebenarnya kembang-kembang doang, ya kan? Cuma pemanis-pemanis lah. Ya Bang ya, 21 dari 71, 30%, tapi itu dagingnya semua ya. Iya, memang Iya, 30% dari jumlah pasal. Tapi kalau dari isi 90% yang kita inginkan banyak dikabulkan. Memang kalau kita baca daripada keputusan MK, orang kan nggak ngerti kalau orang awam ya. Pasal ini dicabut, pasal ini, ayat ini dicabut, dinyatakan inkonstitusional dan seterusnya. Nah, kita harus lihat juga selain keputusan tentang pasal yang dicabut atau tidak berlaku lagi atau inkonstitusional tersebut, lihat pertimbangan. Jadi pasal ini dicabut, kenapa? Alasannya apa? Nah, saya ambil contoh beberapa aja. Misal upah. Upah itu pada Omnibus Law ditentukan sepihak oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat nentuin sepihak upah. Padahal tiap daerah kemampuannya beda-beda. Kemudian Dewan Pengupahan tidak difungsikan lagi, baik di kabupaten kota maupun provinsi. Kemudian kenaikan upah selalu di bawah inflasi, artinya kan nombok. Itu yang menjelaskan kenapa terjadi deflasi atau daya beli yang turun. Bahkan dalam 5 tahun, 3 tahun pertama itu nggak naik upah, 0%. Kalau kita krisis, mungkin kita bisa pahami. Tapi ini kan ekonomi tumbuh di antara rata-rata 5%. Kemudian inflasi di antara 2 sampai 3% ke atas. Jadi aneh kalau upah itu nggak naik dan bahkan kalaupun naik di bawah inflasi. Nah, dengan dasar itu kita ajukan gugatan upah dikembalikan peran daripada Dewan Pengupahan dan kenaikan upah harus inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Maka setelah dipelajari oleh MK, MK mengatakan penghasilan untuk penghidupan yang layak itu perintah konstitusi. Jadi kalau ini tidak mengarah pada penghasilan untuk penghidupan yang layak, pasal itu dicabut. Nah, itulah dicabut pengaima MK. Maka nanti setelah keputusan MK ini, upah adalah inflasi plus pertumbuhan ekonomi memang tetap ada indeks tertentu. Tapi kata MK, kata mahkamah, indeks tertentu itu dirundingkan di daerah oleh Dewan Pengupahan, bukan sepihak oleh pemerintah pusat. Nah, jadi kan di sini dibuka ruang diskusi dan dialog. Nah, kemudian kata mahkamah, karena ini adalah yang lebih mengerti daerah, maka yang berunding Dewan Pengupahan. Serikat buruh harus diajak berunding, nggak boleh pemerintah pusat itu sepihak. Nah, dengan keputusan MK ini, maka satu, Dewan Pengupahan hidup lagi. Dua, upah sektoral antara pabrik mobil dengan pabrik kerupuk ya beda lah upahnya. Kata mahkamah, ya kamu harus bedain, hidupin lagi upah sektoral. Sebelumnya dihapus. Yang ketiga, indeks tertentu itu dirundingkan. Bukan 0,1 sampai 0,3 alfa yang ditentukan oleh pemerintah pusat, berunding. Nah, yang keempat, kebutuhan hidup layak harus tetap disurvei, kata mahkamah, sebagai dasar perbandingan. Nah, yang kelima, bisa dipastikan upah akan di atas inflasi. Karena indeks tertentu itu bukan lagi 0,1 sampai 0,3. Dengan demikian gugur itu PP nomor 51. Tapi Apindo kan udah belum apa udah teriak, kita nggak tetap pakai PP 51. Ya berarti kamu melanggar konstitusi. Karena MK itu keputusannya begitu dibacakan dan diserahkan selesai pembacaan saat itu juga berlaku. Ingat nggak undang-undang pilkada? Ini kan kemenangannya, iya, kemenangannya Partai Buruh yang kedua. Pertama Final dan kemenangan Partai mengikat. Buruh, iya, pilkada waktu itu kan. Kemenangan rakyat, maksud saya kemenangan rakyat yang diwakili oleh Partai Buruh. Nah sekarang kemenangan rakyat kecil lagi, buruh yang diwakili oleh Partai Buruh. Sekarang upahnya di atas inflasi, bahkan ditambah dengan pertumbuhan ekonomi.
Gitu loh. Saya mau memastikan tadi Bang Iya, Iqbal mengatakan bahwa pertumbuhan atau kenaikan gaji adalah inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Itu inflasi berarti year on year ya, tahun yes, tahun tahun ya. YOY. Ya, Oke, YOY. katakanlah tahun ini inflasi misalnya 3%, pertumbuhan 2,5. ekonomi 2,5%. oke 2,5%, pertumbuhan ekonomi katakan 5. Apakah berarti 5,1. upah akan naik 7,5%? Ya, berarti 2,5 tambah 5,1, 7,6. Itulah kenapa kita minta kenaikan upah minimum 8% sampai 10%. Karena tahun 2024 siapa bilang upah naik? Nombok. Nombok 1,3%. Naik upah 1,58, inflasi 2,8. Kurangin aja. Berarti 1,3% nomboknya. Nah, tombokan itu kita taruh di 2025. Nah, kami punya penelitian ya, litbangnya Partai Buruh dan dengan KSPI, kalau upah naik 1,58%, konsumsi itu hanya bertambah sekitar 26 triliun per tahun. Tapi kalau dia naik 8,7%, itu kira-kira konsumsi akan naik di atas 188 triliun. Kalau upah naik 10%, dekati 200 triliun. Artinya, kenaikan upah itu menaikkan konsumsi. Nah, menaikkan konsumsi berarti naikin pertumbuhan ekonomi. Ingat nggak Pak, Presiden Pak Prabowo Subianto menyatakan mengejar 8%. Ya kalau masih pakai PP nomor 51, nggak tercapai. Dengan sekarang dibuat PP tercapai insya Allah. Menuju kepada 8%. Bang Ya, Iqbal, mempertimbangkan apa yang disampaikan Apindo. Jika Apindo tidak memenuhi, tidak menuruti undang-undang ini, apa yang teman-teman pekerja atau buruh lakukan? ya kita menunggu sikap pemerintah. Kan bukan nggak ada urusan dengan Apindo. Urusannya dengan pemerintah. Mahkamah Konstitusi itu setelah dibacakan berlaku mengikat tanpa perlu mengubah undang-undang. Kalau DPR kan perintahnya mahkamah juga kan dalam waktu paling lama 2 tahun, maka dia harus membuat undang-undang baru. Suruh keluar loh dari Omnibus Law. Dikeluarin dari Omnibus Law, klaster ketenaga kerjaan, jadi undang-undang ketenaga kerjaan yang baru. Dengan demikian kita tunggu DPR dan pemerintah untuk membuat undang-undang. Nah, kalau dalam kasus upah minimum ini pemerintah tetap mengurus PP nomor 1, ya dia melawan konstitusi. Ingat nggak ketika pemerintah dan DPR mau revisi undang-undang pilkada nggak sesuai MK, kan dilawan sama rakyat. Ya silakan aja nanti lawan rakyat. Dan kami sih yakin Pak Prabowo nggak mungkin lah. Pak Prabowo orang kesatria. Dalam pidatonya kan jelas dia. Bang Iqbal, yang seksi juga adalah terkait dengan PHK dan pesangon. Kita tahu Ya, sekarang termasuk rentan sekali dan banyak PHK ya. Ini apa maknanya buat pekerja? dalam Omnibus Law, PHK itu jadi permudah. Orang gampang PHK. Bayangin ya, orang di PHK cukup dengan WA. Ini negara di mana? Orang lagi enak-enak kerja di WA suruh pulang PHK. Enak bener, gawat ini negara neoliberalisme yang oleh Pak Prabowo tidak diinginkan. Nah, kemudian pesangonnya kecil. Itu dah menjelaskan kenapa sekarang orang perusahaan itu lebih senang PHK, kemudian pesangon kecil dan diganti outsourcing. Karena outsourcing kan bebas dalam Omnibus Law. Oleh karena itu kata mahkamah nggak boleh. Orang yang bekerja itu harus dilindungi. Karena tadi setiap warga negara berhak mendapat penghidupan dan pendapatan yang layak. Itu kata mahkamah dalam Undang-Undang Dasar. Maka PHK itu oleh mahkamah dikembalikan pada mekanisme yang lama. Harus dipersulit, tanda petik ya, dipersulit melalui mekanisme. Kalau kamu mau PHK, kamu harus kasih dulu surat tertulis, dipanggil itu buruh. Maka dilakukanlah perundingan bipartit. Kalau ada serikat buruh, didampingi oleh serikat buruh. Kalau nggak selesai, pergi ke Disnaker, mediasi. Nggak selesai juga, barulah dilayangkan surat ke Labor Court atau PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi panjang, nggak seenak-enaknya cukup pakai WA, jangan datang lagi. Security melarang, gerbang ditutup, dikasih pengumuman, nggak bisa. Kata mahkamah nggak boleh, itu melanggar undang-undang dasar. Kalau itu terjadi, berarti melanggar konstitusi. Bisa kita penjarakan, pidana. Nah, yang kedua, di dalam Omnibus Law kan kalau udah di PHK, terima surat atau melalui WA tadi atau
surat pengumuman di depan gerbang pabrik, langsung orang diberhentikan upahnya dan jaminan sosialnya. Nggak bisa lagi pakai BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan nggak bisa diambil karena nggak ada paklaring atau surat pengalaman kerja. Upahnya diberhentiin. Kan ngawur. Gimana orang udah kerja 30 tahun, 40 tahun digituin. Maka kata mahkamah nggak boleh. Karena ada proses bipartit, mediasi, dan labor court, pengadilan hubungan industrial, kata mahkamah, upahnya wajib. Ya, Itu saya tadi bicara soal PHK dan pesangon. Kalau dulu sebelum Omnibus Law kan pesangon karyawan dihitung berdasarkan masa kerja, kadang-kadang lebih 10 tahun, itu sampai 30 gaji kan, setelah itu menjadi kecil. Apakah teman-teman buruh akan berharap seperti itu? Kembali ke yang lama? iya, ya, keputusan MK jelas. Jadi tadi tentang sebelum ada keputusan pengadilan, upah dibayar, BPJS nggak boleh diputus, itu perintah MK loh. Dan itu sama dengan undang-undang. Begitu pula pesangon. Kalau dalam undang-undang Omnibus Law, pesangon itu sesuai ketentuan. Lebih dari ketentuan, nggak boleh. Jadi orang mau ngasih bagus, nggak boleh kata undang-undang Omnibus Law. Emang ngaco bener tuh undang-undang. Kata mahkamah, ya nggak boleh. Kalimat sekurang-kurangnya atau paling sedikit harus dimunculin lagi. Jadi pesangon itu paling sedikit ada aturan. Yang aturan 1 tahun kerja, sebulan upah, sampai 8 tahun kerja, 9 bulan upah. Boleh nggak dia 2 kali? Boleh kata MK. Sepanjang itu kesepakatan. Kalau di Omnibus Law nggak boleh. Mau 3 kali, 4 kali, boleh kata MK. Kalau di Omnibus Law tidak boleh. Jadi pesangon jauh lebih baik. Dan bahkan di turunan peraturan pemerintahnya dikeluarin kan bagi yang dipilotkan atau ada merger itu 0,5 kali melanggar isi Omnibus Law sendiri. Kata MK nggak boleh. Dia harus paling sedikit 1 kali aturan dan kalau ada kesepakatan boleh lebih dari 1 kali aturan. Jadi menguntungkan buruh. Uang penggantian hak upah dan uang penghargaan masa kerja apa ini maksudnya nih? Nah, kalau MK terhadap uang penghargaan masa kerja balik yang lama ya, aturan Undang-Undang Nomor 13. Tapi penggantian hak. Penggantian hak itu kan 15% dari pengobatan dan perumahan. Kata MK belum bisa memutuskan. Jadi nggak ada keputusan tuh. Inkonstitusional atau tidak. Inkonstitusional atau konstitusional belum bisa diputuskan. Karena MK mengatakan eh, kesehatan itu kan sudah ada BPJS. Ya kan? Nah, apakah masih tetap diberikan uang penggantian hak kesehatan? Kemudian juga perumahan. Perumahan itu sudah tercover di jaminan kehilangan pekerjaan, JKP. Di Omnibus Law kan ada JKP. Kata MK, apakah itu kemudian bisa menjadi pengganti daripada uang penggantian perumahan? Maka MK terhadap permintaan Partai Buruh dan Serikat Buruh uang penggantian hak dikembalikan lagi seperti yang lama, MK tidak mengambil keputusan. Gitu. Bang Iqbal, untuk penegasan terutama ke kawan-kawan pekerja atau buruh yang katakan menghadapi masalah terhadap 21 norma dan klaster 7 tadi, undang-undang mana yang mereka pergunakan sebelum undang-undang baru diterbitkan oleh pemerintah? Ya, keputusan MK. Keputusan MK itu undang-undang, Bang. Keputusan MK itu undang-undang. Misal contoh ya, tentang upah, kenaikan upah minimum. Kata MK, harus ke Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Ya berarti kenaikan upah itu dirundingkan di Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Itu kata MK. Terus misal, iya, makanya misal MK bilang, kenaikan upah minimum inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Tapi indeks tertentunya dirundingkan di Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Itu undang-undang. Gitu loh. Makanya kalau Ibu Sinta Kamdani, Ketua Umum Apindo, dia bilang tetap pakai PP nomor 51, belajar dulu lah ilmu hukum. Jangan jadi ketua pengusaha kalau nggak ngerti hukum gitu loh. Jadi pakai MK. Nah, tapi kami sarankan ya, kami sedang coba membuat surat ke Bapak Presiden Prabowo supaya ada kepastian hukum, bikin Perpu. Kan Perpu dia sama juga dengan undang-undang. Kalau presiden yang buat kan semua tunduk tuh, birokrasi tunduk, nggak ada tafsir lagi. Isinya apa Perpu itu? Satu, semua keputusan MK. Dua, yang klaster ketenaga kerjaan. Klaster ketenaga kerjaan ya,
Undang-Undang Cipta Kerja. Kan Undang Cipta Kerja tidak semuanya dihapus, dicabut. Tapi klaster ketenaga kerjaannya dicabut, dinyatakan tidak berlaku. Supaya tidak bingung orang, ini yang dipakai yang mana? Kemudian yang ketiga, peraturan pemerintah atau keputusan menteri di bawahnya dicabut juga. Supaya tadi, jangan Apindo klaim tetap pakai PP nomor 51 kan ngaco, ngawur. Jadi bikin ribut di bawah ya. Nah, baru yang keempat, terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan yang membutuhkan cepat seperti kenaikan upah, ya berunding. Ada unsur Apindo, unsur serikat buruh, unsur pemerintah. Itu perintah putusan MK. Gitu, Bang. Baik, baik, baik. Bang Iqbal, ini di ujung. Setelah keputusan ini diucapkan oleh atau dibacakan oleh MK kemarin, kami menduga bahwa Bang Iqbal serta serikat buruh pasti banyak dapat telepon segala macam, segala macam. Ada teror nggak, Bang? Ya kalau teror mah udah biasa, Bang. Itu udah makanan sehari-hari saya selama 23 tahun. Istri saya dilemparin kampak, rumah saya dilemparin batu besar. Istri saya sampai meninggal stres kan. Bukan stres lah. Tertekan lah karena sering di tengah jalan dicegat. Anak saya disampai, itu mah udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kita pasrah pada Allah. Gitu. Tapi kalau yang sekarang belum ya. Yang Sejak sekarang kemarin, hari ini belum. nggak ada. Nggak ada. Tapi kami dengar Abang ada bertemu dengan pejabat tentang apa itu? Ya kita coba melakukan pertemuan dengan Menaker, tapi kan diundur lagi. Menakernya dipanggil oleh Menko Perekonomian, makanya saya ingatkan melalui Tribun News ini, podcastnya, Pak Menteri Menko Perekonomian jangan macam-macam. Ini Bapak bisa kacau gara-gara Menko Perekonomian nih, karena beliau ini kan inspirator dan motivator di pembentukan Omnibus Law. Ya, pasti akan ditekan tuh Menaker. Jangan ikutin keputusan MK, ikutin PP nomor 51 tentang upah terutama. Yang mudah-mudahan Menaker karena masih baru, masih bersih, masih bening, jangan terkontaminasi oleh yang sesuatu merugikan orang banyak dan melanggar konstitusi. Ya dengan beberapa yang lain pun sedang dalam kita komunikasi ya. Kita coba komunikasi dengan pimpinan-pimpinan DPR ya. Ya kami sih berharap misal Pak Dasko kan orangnya solutif, solving problem tuh ya, selalu mencari solusi ya Pak Dasko itu. Coba nanti saya coba berkomunikasi dengan beliau, apakah bisa DPR jangan macam-macam kayak undang-undang pilkada dulu lah, bikin bikin runyam deh. Ya kan jadi bikin runyam, bukan solusi tapi runyam. Nah, biasanya Pak Dasko kan yang sepanjang kita ketahui selalu mencari solusi-solusi. Nah, ini mudah-mudahan kita coba untuk berkomunikasi. Baik, terima kasih Bang Said Iqbal. Barangkali sebelum kita akhiri, kalau ada closing statement, silakan Abang. Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final and binding, terakhir dan mengikat. Karena itu kami minta kepada pemerintah dan DPR serta kawan-kawan pengusaha untuk menjalankan keputusan MK. Keputusan MK adalah setara dengan undang-undang. Nomor dua, kami percaya dan yakin Presiden yang kami cintai, Presiden yang kami dukung, Bapak Prabowo Subianto akan taat pada konstitusi. Oleh karena itu, ketaatan pada konstitusi di tingkat presiden harus terejawantahkan di tingkat menteri. Menko Perekonomian, Menteri Investasi, jangan macam-macam lah untuk melanggar keputusan MK. Dan kalaulah memungkinkan, kami berharap DPR dan pemerintah segera membentuk undang-undang ketenaga kerjaan yang baru keluar dari Omnibus Law sesuai perintah Mahkamah. Dan kalau Bapak Presiden Prabowo berkenan, kami minta dikeluarkan Perpu lebih cepat ya, yang isinya satu, semua keputusan MK masuk. Nomor dua, cabut klaster ketenaga kerjaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Nomor tiga, semua turunan Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Nomor empat, terhadap hal-hal yang sifatnya urgent di tingkat pelaksanaan, maka didialogkan. Serikat buruh harus dilibatkan. Contoh, pengupahan. Kira-kira demikian. Terima kasih, Mas. Abang, satu penutup. Jadi sebelum penutup ini, penutup terakhir ini. Apa imbauan Abang kepada kaum buruh supaya meningkatkan etos kerja, produktivitas saat permintaan untuk menaikkan kesejahteraan juga meningkat? Perusahaan adalah sawah ladang setiap buruh yang bekerja di dalamnya. Oleh karena itu, karena dia sawah ladang, bahasa peribahasa ya, kita harus jaga. Maka jaga kelangsungan perusahaan, jaga produktivitas,
dan dialogkan setiap persoalan. Tapi kalau manajemen menutup diri dan pokrol bambu, pokoknya harus ya terpaksa buruh menggunakan kekuatan. Tapi tentu kita berharap dialog dibuka. Ya, karena itu seperti kasus rencana Sritek yang kalau pilot itu terjadi dia akan mem-PHK, jangan, hindari. Pemerintah harus membantu dunia usaha agar dia bisa hidup kembali dengan merescheduling utang-utang. Karena banyak utang, yang banyak tutup itu karena hutang. Misal melalui homologasi. Homologasi itu artinya membuat tenor utang itu pembayaran cicilannya panjang dan dibantu oleh bank-bank pemerintah. Buruh tetap tenang, buruh tetap bekerja sehingga produktivitas dan operasional perusahaan tetap berjalan. Demikian Bang, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Said Iqbal, Presiden Partai Buruh atas diskusi ini. Semoga bermanfaat juga untuk pekerja dan pengusaha karena seperti tadi buruh bekerja di ladang dan sawahnya di perusahaan dan perusahaan pun bisa tumbuh kembang oleh karena produktivitas dan kontribusi buruh. Terima kasih sekali lagi Bang Said Iqbal. Saya Domo Ambarida pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.